Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Romdoni di channel Premateri. Kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh penting dalam ulumul Quran. Dan sudah ada di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh-tokoh yang berjasa dasar dalam perkembangan ilmu Al-Quran. Ilmu yang mempelajari segala aspek tentang Al-Quran, mulai dari proses turunnya, pengumpulan, penyusunan, hingga penafsiran. Tanpa kontribusi mereka, kita mungkin tidak akan bisa memahami dan menjaga keutuhan Al-Quran seperti saat ini. Yang pertama, tokoh pertama dalam Al-Quran yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikenal sebagai penjaga Al-Quran. Beliau belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW dan menghafal, kemudian memahami makna ayat secara mendalam. Beliau berkontribusi mengembangkan metode pembacaan dan penafsiran awal Al-Quran. Kemudian dikenal sebagai salah satu orang yang paling banyak menghafal dan menjelaskan ayat Al-Quran pada masanya. Jadi, tokoh yang pertama ini, Abdul bin Mas'ud, merupakan salah satu tokoh sahabat Nabi Muhammad yang menghafal melalui pembelajaran dari sosok Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kemudian tokoh yang kedua adalah Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit. Siapa beliau? Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua yang mengusulkan pengumpulan Al-Quran. Yang amanah khawatir akan kehilangan ayat-ayat Al-Quran setelah banyak hafiz yang gugur di medan perang. Perang apa? Perang Yamamah. Kemudian yang kedua itu Zaid bin Sabit. Kedua tokoh ini, Umar bin Khattab dan Zaid bin Sabit, merupakan salah satu tokoh yang menjadi sorotan pada zaman itu. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit adalah sosok yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan menyusun mazhab pertama. Kemudian memastikan setiap ayatnya berasal dari sumber yang terpercaya atau yang sah. Kemudian disusun oleh Zaid bin Sabit sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kemudian tokoh yang ketiga adalah Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Abu Bakar Siddiq merupakan khalifah pertama yang menyetujui pengumpulan Al-Quran, kemudian memberikan dukungan penuh kepada Zaid bin Sabit dalam proses penyusunan. Zaid bin Sabit yang tadi ya, tokoh yang kedua. Kemudian Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan khalifah yang kedua yang menyebarkan mazhab standar, mencetak beberapa salinan mazhab dan mengedarkannya ke seluruh wilayah khalifah. Kemudian mencegah perbedaan bacaan yang muncul. Kemudian tokoh yang keempat adalah Hasan al-Basri dan Iman Mujahid. Siapa beliau? Hasan Basri merupakan ulama salaf yang dikenal sebagai tokoh awal tafsir yang menjelaskan ayat-ayat berdasarkan hadis dan pemahaman sahabat. Kemudian mengembangkan pendekatan tafsir berbasis
konteks sejarah dan bahasa yang dikenal sampai saat ini merupakan tafsir Al-Basri. Kemudian Imam Mujahid. Imam Mujahid ini merupakan ahli dalam bahasa Arab, bahasa klasik dalam studi Al-Quran, yang kontribusinya mengembangkan seluruh studi bahasa atau untuk memahami makna harfiah ayat. Kemudian tokoh yang kelima adalah Imam At-Tabari. Siapa beliau? Beliau merupakan penulis At-Tabari, tafsir rujukan utama, yang mengumpulkan berbagai riwayat penafsiran dari sahabat, tabi'in, dan tabi'at tabi'in, yang memberikan analisis yang mendalam dengan setiap ayat. Tafsirnya ini menjadi dasar bagi perkembangan ilmu tafsir selanjutnya setelah tadi tokohnya. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari itu nama asli dari tokoh yang kelima. Kemudian tokoh yang keenam. Tokoh yang keenam adalah Ajases dan Imam As-Suti. Siapa beliau? Beliau adalah Imam Abu Bakar Ajases. Ahli ilmu ulul atau ilmu fikih dan ilmu nasik wal mansuk, yang artinya ayat yang membatalkan atau yang dibatalkan. Kemudian menulis ahkam Al-Quran, rujukan tentang hukum dalam Al-Quran. Jadi beliau ini yang merupakan tahu dalam ayat yang harus dibatalkan dan harus membatalkan. Kemudian beliau tahu tentang pentingnya hukum dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi Imam As-Suti. Imam As-Suti ini nama aslinya Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Ulama besar dalam kontribusi di berbagai cabang ilmu Al-Quran secara luas. Kemudian beliau menulis Al-Atqan fi Ulum Al-Quran, artinya rangkuman komprehensif seluruh ilmu Al-Quran. Jadi rangkuman secara menyeluruh dalam ilmu Al-Quran. Juga ahli dalam tajwid, ilmu alam, ilmu ilm, dan ilmu ma'ani. Jadi keenam tokoh ini sangat berkontribusi sekali dalam perkembangan Al-Quran hingga tokoh-tokoh tersebut dikenal sampai saat ini, sehingga dirinya Al-Quran sampai saat ini dan dirasakan oleh kita semua sebagai umat akhir zaman. Jadi kesimpulannya teman-teman, tokoh-tokoh ini memiliki peran krusial dalam menjaga keutuhan dan mengembangkan pemahaman Al-Quran. Setiap tokoh memiliki kontribusi di bidangnya masing-masing. Dan perjuangan mereka menjadi bukti betapa pentingnya menjaga dan mempelajari Al-Quran. Serta kita dapat diharapkan melanjutkan warisan mereka dengan mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Jadi itu teman-teman, mengapa tokoh-tokoh para ulama, tokoh-tokoh para khalifah pada zaman dahulu merupakan sangat penting dalam proses penjabaran Al-Quran ini, sehingga yang dirasakan sampai saat ini huruf, ayat, kemudian arti sudah secara rinci, secara komprehensif dijadikan satu lembar, kemudian dijadikan 2 lembar, kemudian dibukukan. Itu sudah menjadi sebuah
apresiasi yang sangat besar bagi umat Islam sehingga dapat dirasakan oleh kita saat ini. Saya kira materi ini cukup sampai di sini. Semoga teman-teman sekalian dapat menyimak dengan secara baik dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Wahyu Romdoni pamit mengundurkan diri. Jangan lupa like and subscribe supaya tidak ketinggalan materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.